Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sugite, peserta PPG Agama Hindu dalam Jabatan Bat 1 tahun 2025 dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar dengan NIM 2541181039. Pada kesempatan hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real di SMP Negeri 3 Bebandem. Saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi simbol upakara pada daerah tertentu. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya. Bapak perhatikan kelas ini saat ini sangat bersih dan juga rapi. Silakan tepuk tangan dulu untuk. Pertama-tama, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak ingin mengecek menggunakan sebuah ice breaking ya, untuk membuka pelajaran. Ini ice breakingnya kita beri nama absen kata-kata. Jadi siapa yang Bapak panggil namanya, silakan berikan kata-kata hari ini ya. Arya Dinata. Lelah itu pasti, tapi menyerah bukan solusi. Joni Sukar Biasa. Jika hari ini belum suka belajar, maka mulailah belajar suka. Ya, Agus Wijaya. Masa depan itu seperti tumpukan tempe, tidak ada yang kaku. Arya Repantara. Sukses perlu banyak proses, bukan banyak protes. Sudah dia tanah. Biar ada tiga saja yang jauh agar kita jangan. Daryani. Jika anak kita ada di tepi bumi, maka anak kita hanya sebatas mengagumi. Terus ada Pak Timi. Kamu bisa bermain dengan gerakanmu, tapi tidak dengan harmoni. Ayo Piari. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada telur untuk tidak ada, karena dia perlu sarapan bukan harapan. Kemudian Eni Aprilianti. Jika ada orang tiba-tiba baik padamu, ingat kata Sun Gokong, guru dia itu siluman. Jadi hari ini kesimpulannya bagus semua kalian ya. Nah, untuk hari ini Bapak ingin mengetahui dulu pemahaman awal kalian. Silakan siapkan HP-nya. Kita akan bermain khusus. Itu kodenya ya. 510704. Ya, soalnya ada 10. Silakan tidak. Ya, ya. Jadi, Bapak sudah tahu pengetahuan awal kalian tentang materi hari ini ya. Nah, kalian masih ingat materi minggu lalu yang terakhir itu tentang bentuk dan fungsi upakara. Siapa yang masih ingat pengertian upakara itu? Karena adalah sesuatu tidak hanya dekat dengan tanah. Contoh upakara yang kalian ketahui ya? Canang ya, tapi sederhana canang sarinya ya. Siap sini. Nah sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang ya simbol-simbol upakara. Ya sebelum ke sini, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis sinkronisasi upakara B. Nah ini kesepakatan kelasnya. Bapak guru dan teman saat bicara. Ya, pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah memperhatikan susunan dari Canang Sari Repan? Ya, saya sering melihat susunan Canang Sari saat membantu ibu di rumah. Biasanya ada wadah dari janur, lalu diisi dengan bunga-bunga berwarna seperti merah, kuning, dan biru. Berikutnya,
Apakah simbol dalam perkara bisa berubah seiring zaman? Kayak belum ya. Oke, nah. Jika simbol yang berubah, bisa jadi maknanya sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan segala zaman dulu. Oleh karena itu, kita menjaga keaslian simbol-simbol dalam perkara agar nilai spiritualnya tidak terjaga. Ya, jadi untuk simbol-simbol perkara itu walaupun sudah dalam perkembangan zaman yang cepat tidak bisa digantikan ya. Misalkan canang sari bisa digantikan dengan Android misalkan dari gambarnya itu dipersembahkan tidak bisa. Gitu. Kemudian buat banten pejati misalkan pakai ChatGPT bisa. Tolong buatkan satu banten pejati. Jadi itu tidak bisa ya. Memang tidak bisa dirubah kalau zamannya sudah. Saya lanjutkan ke materi. Di sini Bapak menggunakan dua media, PowerPoint dan video. Bapak mulai dari videonya dulu. Sekarang Bapak perjelas lagi lewat PowerPoint. Pertama, lawa atau daun. Itu melambangkan simbol kesucian hati. Ya. Kenapa menggunakan daun dalam upacara? Karena daun itu adalah melambangkan simbol dan kesucian hati. Daun apa saja kira-kira yang dapat kalian temui pada saat upacara? Udah ya. Ya, ada kayu. Atau di Bali puring namanya ya. Kemudian daun nagasari juga sudah male ya. Yang kedua ada sirih. Tahu sirih ya? Kalau di Bali sirih apa namanya? Nasi. Ya, telur bebek yang terakhir adalah simbol jiwa yang suci. Ya, ada tumpeng. Tahu tumpeng ya? Ya. Ada dua jenisnya, ada tumpeng halus ini yang tumpeng halus. Dan yang kedua ada tumpeng mengganer. Ya, itu materinya ini saja. Sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sebelum itu ada yang bertanya. Silakan yang bertanya. Yang Putri. Mengapa bebek dikatakan binatang yang bijaksana? Ya, mengapa bebek dikatakan binatang yang bijaksana? Ya karena bebek dia mampu memilih makanan di lumpur ya. Jadi dia bisa memilah antara mana makanan, mana lumpur. Jadi itu dikatakan bebek bijaksana karena bisa memilih ya. Hendaknya kita juga seperti itu. Kalau mendengar sesuatu atau apa, kita pilah-pilah dulu sebelum diterima semuanya. Sebentar. Kenapa buah pinang bisa dilakukan sebagai simbol Dewa Brahma? Ya kenapa pinang dikatakan sebagai simbol Dewa Brahma? Ya karena pinang memiliki warna kemerah-merahan ya. Dewa Brahma kan identik dengan warna merah ya. Jadi itu alasannya kenapa pinang dikatakan sebagai simbol Dewa Brahma. Ya untuk sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ya di sini petunjuk pengerjaan juga sudah ada. Bapak akan menunjuk nanti dengan permainan supaya lebih seru. Bapak siapkan linknya dulu. Ya. Bapak nanti akan menguji kalian dengan 3 permainan digital ya. Ada namanya, ini namanya taktis. Mulai ini next dan ini yang ukuran capeknya yang dulu ya. Dan sebelum presentasi dimulai, Bapak isi ice breaking lagi sekali ya. Kita sekarang ice breaking jika makan. Jika makan. Nah, ada yang kelompok jika, ada yang
maka aku akan jadi tuyul. Ya, lanjut dokter. Jika aku melompat ke jurang, maka aku ikut padamu. Ya, lanjut. Jika aku malas, maka aku akan membuangmu ke tempat sampah. Ya, sudah semua ya. Sudah santai otaknya. Ya, sudah siap presentasi ya? Nah, di sini Bapak yang pertama mau memakai media grafis. Sudah? Bapak mulai. Silakan diperhatikan. Oke, Bapak Iwan, kenapa yang bawa ini? Ya, Bapak lanjut silakan. Bapak presentasikan. Ya, silakan Bapak satu. Sudah ditunggu sama BPN. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil tadi yang saya buat. Dapat sekadar sebagai kebiasaan tanpa pemahaman akan maknanya. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya makna spiritual dan beragama. Nomor 1, tuliskan masalah utama yang terjadi dalam situasi di atas. Generasi muda, terutama remaja, mulai jarang ikut serta dalam upacara keagamaan dan tidak memahami arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam upacara. Siap ya? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Tuliskan masalah utama yang terjadi dalam situasi di atas. Generasi muda mulai tidak tertarik pada upacara agama dan tidak tahu apa arti dari simbol yang digunakan. Yang kedua, mengapa hal tersebut penting untuk dilihat? Karena jika hal ini dibiarkan, generasi berikutnya mungkin tidak akan mengenal lagi ajaran dan tradisi leluhur yang penting dalam agama itu. Yang ketiga, tuliskan simbol-simbol upacara yang boleh diketahui dan maknanya. Simbol flower atau daun, makna simbol kesucian hati, sirip, simbol Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Yang ke-10, telur bebek, lambang simbol yang Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ya, Cynthia. sebutkan lambang dari telur bebek. Lambang dari telur bebek adalah jiwa yang suci. Kelompok 2. Masuk ya? Udah, pilih tinggal saja. Kelompok 2. Kamu nomor 2. Nomor 2-nya mana? Ya, silakan. Tuliskan simbol-simbol upacara yang saling resmi dan maknanya. Nomor 1, nama simbol laut atau daun, makna simbol kesucian hati. 2, daun sirih, Dewa Wisnu. Ya. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada kelompok 2. Ya, Setiari. Di manakah minyak wangi biasanya diisi? Ya, yang wangi. Di mana? Sebelumnya, Om Swastiastu, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan. Ketiga, tuliskan simbol-simbol upacara yang kalian ketahui dan maknanya. Flower dan daun kesucian hati, akun Dewa Siwa, bunga kedamaian atau ketulusan hati. Dan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bunga adalah lambang Bunga. kedamaian atau ketulusan hati. Dan dari kelompok kami, Om Swastiastu. Silakan bertanya.
Selanjutnya ada asesmen akhir. Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian dari awal sampai akhir, apakah sudah memahami atau belum? Ya. Bapak pakai Rocky Jam. Silakan siapkan HP-nya. Evaluasi aspek. Ini nomor 1, kedua Putri, 3 Setiari, 4 Selamat, 5 Jun. Ya sudah. Untuk sekarang Bapak akan melakukan refleksi. Refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini? Mengapa? Ya ini dulu ini. Hal yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah saat pembahasannya dari simbol-simbol fakta. Saya merasa tertarik karena setiap simbol memiliki arti yang dalam dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara kesucian, penghormatan, dan keseimbangan. Ya, ada lagi yang lain? Mungkin ada pendapat sendiri mungkin. Apa yang paling disukai hari ini? Yang paling disukai. Apa? Ya saya cari apanya? String lagi. Ada lagi yang lain? Nah, ini. Apa? Permainannya, main gamenya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang praktek pembuatan sarana makanan nanti minggu depan ya. Dan untuk tugas kalian di rumah, Bapak tugaskan kalian mencari referensi tentang praktek pembuatan makanan, baik di lingkungan rumah ataupun di masyarakat ya. Tanya orang tua juga bisa. Ya. Nah untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan para sampai jumpa minggu